Kami di 01 ini, Anies Mohaimin, siap menang dan siap kalah. Sejak awal kami harus sampaikan itu. Sejak awal secara sadar bahwa ketika melihat ini sebagai kompetisi yang fair, maka bertarung itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Cuma yang jadi persoalan adalah apakah ketika pasangan calon ini kita berkompetisi terus kemudian ada yang melakukan pelanggaran dan kecurangan, apakah itu akan dibiarkan? Atau memang harus diganjar yang setimpal? Sehingga kita sebagai anak bangsa bisa memberikan pelajaran bahwa tidak boleh menghalalkan segala cara. Kita tidak menginginkan ada kompetisi sepak bola gajah. Yaitu kompetisi di mana semuanya sudah disetting, semuanya sudah dimanipulasi sehingga siapa yang menang dan siapa yang kalah sudah diketahui. Inilah yang kami harus sampaikan, bahwa keinginan kami untuk mendapatkan keadilan bagi rakyat Indonesia yang menghendaki bahwa Pilpres ini memang sudah pencoblosannya sudah selesai, tetapi rasa keadilannya yang belum selesai. Apa yang membedakan Pilpres 2024 dengan Pilpres sebelumnya? Kami mencatat ada 3 hal. Ada 3 kecacatan yang kita sangat nampak sejak awal sampai saat ini. Ini yang akan terus menjadi memori bersama kita, memori kolektif rakyat Indonesia. Apa yang cacat? Yang pertama adalah cacat syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Wabil khusus cacat calon wakil presiden. Sejak awal kita menyaksikan bahwa ketika MK sebagai garda konstitusi bisa rapuh oleh satu kekuasaan rezim di mana undang-undang itu bisa dirubah dengan selera rezim. Dan konsekuensinya kita melihat bahwa ini bisa menjadi modal ke depan. Setelah hari ini KPU mengumumkan hasilnya, maka nanti kita akan melihat bagaimana hasil sengketa pemilu nanti ke depan. Kita sangat berharap mudah-mudahan MK bisa belajar dari persoalan pertama ketika syarat capres-cawapres itu. Nah, kecacatan ini kemudian diperkuat ketika DKPP menyampaikan memberikan teguran keras kepada ketua KPU yang begitu mudah meloloskan persyaratan membuat peraturan KPU sebelumnya. Disinilah kami memandang bahwa perlu hak angket digunakan untuk men-challenge kebijakan, ada potensi pelanggaran di situ oleh KPU ketika meloloskan salah satu pasangan calon presiden, calon wakil presiden, di mana tidak ada peraturan KPU-nya di situ. Kecatatan yang kedua adalah kecatatan dalam penyaluran bantuan. Kita sangat berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi modal ke depan. Setelah hari ini KPU mengumumkan hasilnya, maka nanti kita akan melihat bagaimana hasil sengketa pemilu nanti ke depan. Kita sangat berharap mudah-mudahan MK bisa belajar dari persoalan pertama ketika syarat capres-cawapres itu. Nah, kecacatan ini kemudian diperkuat ketika DKPP menyampaikan memberikan teguran keras kepada ketua KPU yang begitu mudah meloloskan persyaratan tanpa membuat peraturan KPU sebelumnya. Disinilah kami memandang bahwa perlu hak angket digunakan untuk men-challenge kebijakan, ada potensi pelanggaran di situ oleh KPU ketika meloloskan salah satu pasangan calon presiden, calon wakil presiden, di mana tidak ada peraturan KPU-nya di situ. Kecatatan yang kedua adalah kecatatan dalam penyaluran bansos. Ini tragedi tidak pernah dulu sedahsyat saat ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat RDPU antara Komisi 8 dengan Mensos, ini sungguh luar biasa, membuka mata kita semua. Waktu itu saya di sana, Bang Karne, saya sampaikan ketika Prof. Yusril bertanya, bagaimana, apakah dilibatkan atau tidak? Kemarin clear, Mensos hanya dari 490 triliun sekian, beliau hanya dapat alokasi sekitar 70 sekian triliun.
Ketika ditanya selebihnya dari mana, nggak tahu dari mana. Tidak tahu datanya dari mana, tidak tahu alokasinya kemana. Inilah yang menyebabkan bahwa hak angket ini penting untuk apa? Apakah benar? Apakah bisa dibenarkan? Eksekutif menggelontorkan satu anggaran bansos ketika tidak mana anggaran itu dilakukan, disalurkan, berapa besarannya dan siapa yang mengeksekusi itu. Dan kita melihat bahwa yang catatan pertama itu dan yang kedua ya sama. Untuk apa? Menguntungkan salah satu pasangan calon. Untuk berinisiatif, maka akhirnya PKS, Nasdem, dan PKB mengambil inisiatif terlebih dahulu saat ini. Untuk apa? Akan duluan. Akan lebih duluan. Jadi nanti kalau PDIP, P3 ikut, silahkan nanti ikut kami. Karena tadi, ketika dua kubu ini belum duduk bersama, ya, maka memang ini prosesnya tidak mudah. Mungkin nanti di persingkahan jalan bisa kita ketemu. Jadi memang dalam penggunaan hak angket ini, kami terutama sekian kali mengajukan hak angket dalam berbagai kesempatan. Jiwasraya, kami juga waktu inisiasi angket utang negara kita yang besar. Tapi kandas di tengah jalan, kenapa? Karena tidak memenuhi syaratnya itu. Walaupun kami bisa 25 anggota, 2 fraksi, tetapi kalau mau selesai tuntas, maka harus 50% plus 1. Jadi ini memang butuh waktu ya, dan kami sangat memahami siapa yang inisiator. Awalnya kami ingin menyerahkan kepada PDIP, tetapi karena prosesnya lama, menyampaikan bahwa insya Allah PKS, PKB, dan Nasdem akan menjadi inisiator hak angket itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu. Jadi kecacatan yang kedua tadi catatan tentang bagaimana penyaluran bansos menjadi tragedi yang luar biasa. Kenapa kami tidak ingin ini terulang? Kami ingin memastikan apakah kebijakan pemerintah eksekutif menyalurkan bansos yang besar itu melanggar undang-undang atau tidak. Karena supaya nanti tidak berulang. Kalau ini dibiarkan, maka khawatir ini berulang. Tidak hanya untuk eksekutif tingkat pusat, nanti pilkada besok, gubernur, bupati, jadi melakukan hal yang sama. Kalau tidak ada proses di mana penghukuman terhadap rezim yang menggunakan bansos untuk kepentingan calon presiden yang akan didukungnya. Dan yang ketiga, kita ingin melihat kecacatan aparatur sipil yang seharusnya netral. Ya. Apa pasal dan undang-undang yang melarang DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap eksekutif yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang? Begini. Itu persoalannya. Bukan. Jadi ini saya dari tadi melihat logika berpikir Bang Ruli soal ini, pemilu. seakan-akan kami ini tidak paham undang-undang. Jadi seakan-akan hanya abang yang ngerti tata negara. Itu persoalannya. Kenapa dan seakan-akan kita semua harus menutup mata terhadap fenomena politisasi bansos, politisasi aparatur sipil negara, politisasi hukum yang terjadi saat ini. Itu yang menjadi persoalan kita. Itu ada dalam peraturan Bawaslu. Sekali lagi ya. Peraturan Bawaslu nomor 8, abang kan caleg kan? Nomor 8 tahun 2022, pelanggaran administratif TSM pasal 56. Abang tahu nggak? Itu kecurangan pemilu, kalau ya, abang politik, TSM keterlibatan dilaporkan ke Bawaslu, harus netralitas dilakukan ASN, paling lambat itu semua hari H pencoblosan. Yang kedua, banyaknya laporan yang dilakukan oleh para paslon terhadap Bawaslu tidak diproses secara hukum. Jadi kalau abang melihat hanya sebagai melihat undang-undang aturan, tidak melihat bagaimana prakteknya, bahwa ketika kami ratusan laporan dari berbagai daerah tetapi tidak diproses oleh hukum, di mana rasa keadilan itu, Bang? Ketika MK di awal bermasalah, distrust publik terhadap MK, di saat juga Bawaslu laporan banyak dari berbagai daerah tidak diproses. Apa salahnya DPR RI ini, lembaga perwakilan rakyat, menggunakan haknya yang ada di MD3 untuk menggunakan hak angketnya untuk melakukan penyelidikan? Kenapa? Karena ada distrust terhadap lembaga-lembaga itu. Ya.
Maka pembuktian yang paling sah secara konstitusional kalau mulai terhitung hari ini, apakah hasil pemilu itu sah, maka ada di MK. Itu Undang-Undang Dasar 45. Ya, soal dalil itu mau dibawa ke soal angket, saya punya keyakinan itu inkonstitusional. Ya, Apa itu dasarnya? inkonstitusional. Kenapa? Karena itu masuk Pasal pada muatan apa, undang-undang apa yang mengatakan kalau DPR RI menggunakan hak angket itu inkonstitusional? Inkonstitusional karena begini, soal pemilu ada pasal 22E dan itu ada pendelegasian kewenangan diatur dalam undang-undang Pasal apa yang spesialis. melarang anggota dewan untuk menggunakan hak angket? Hak angket itu ada, boleh. Tapi kalau judulnya soal kecurangan pemilu, membongkar soal kebijakan berkaitan dengan menguntungkan pasangan calon, itu nggak bisa. Pasal berapa? Ayat berapa yang melakukan pelarangan itu? Mungkin itu Pak Karni.